Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu apabila banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga memohon Engkau yang melayakkan kami untuk dapat memuji menyembah-Mu, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya biar firman yang disampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami, supaya setiap hari kami bisa semakin berubah, semakin seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau yang kami cintai Tuhan, Engkau kekasih kami, Engkau kebahagiaan kami. Kami memohon Bapa, agar Engkau dapat menulis nama kami di hati-Mu. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu. Ku selamanya di hadirat-Mu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Kembali katakan bersama, beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu. Ku selamanya di hadirat-Mu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku,
perbuatan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, supaya Engkau disukakan. Katakan bersama, dengan perbuatan, setiap ucapan. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah tengah minggu saat ini. Berikanlah kami pengertian dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang kami mengerti dari kebenaran-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran Tuhan di dalam ibadah tengah minggu saat ini berbicara tentang tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 saya bacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, demikianlah kebenaran Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalinya umat Kristen memperingati, merayakan hari raya Pentakosta, hari di mana Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan gerejanya serta mencurahkan Roh Kudus
bagi setiap orang percaya. Melalui pengaruniaan Roh Kudus ini, jemaat Tuhan, menjadikan kita sebagai orang yang percaya menjadi tubuh kita menjadi tempat bagi Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah. Keadaan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan sebuah identitas baru, terciptanya persekutuan yang benar dan khusus bagi kita yang menerimanya. Hal ini bertujuan untuk menggenapi rencana Allah bagi seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui realitas pengaruniaan ini, Allah bermaksud menghadirkan kekuasaan Allah. Allah bermaksud menghadirkan kerajaan Allah untuk dapat dialami semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema kebenaran saat ini, ada dua tanda bahwa tubuh kita, tubuhku, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yang kita dengarkan bersama-sama, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kebenaran ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menunjuk bahwa dengan pengaruniaan Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kita, hal itu menekankan bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Dengan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah miliknya Allah. Kalau disebut tadi tubuhmu, tubuhku adalah bait Roh Allah atau bait Roh Kudus, maka ini menjadi pertanda bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Pengaruniaan Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang percaya dikatakan sebagai tanda milik Allah pasca ditebusnya kita dari dosa yang memisahkan atau yang membuat kita terjual di bawah kuasa dosa. Dahulu Bapak Ibu, dalam keberdosaan kita, dalam keberdosaan manusia, membawa manusia itu terpisah dari hadirat Allah. Hal itu mengakibatkan manusia yang berdosa kehilangan tanda ilahi, kehilangan gambar dan rupa Allah yang dimiliki oleh manusia ketika Allah menciptakannya, sebagaimana tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Namun terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang telah percaya, dan melalui percaya kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Allah kembali hari ini memenuhi setiap orang yang percaya dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan bukan hanya memenuhi, dia diam. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dan hal ini menjadi petunjuk atau tanda sah bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Orang percaya yang telah ditempati atau didiami Roh Kudus, kita yang telah didiami Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menunjukkan bahwa dengan ikatan yang khusus dan kudus ini, hari ini kita berada di bawah kekuasaannya Allah. Alkitab memberitahu sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita
dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Disebut kita dimateraikan. Saparagizo, dalam bahasa Yunaninya saparagizo ini diartikan atau sering dimaknai dengan pengertian mengamankan dengan sebuah segel atau materai. Memasang segel sebagai bukti bahwa siapa yang memateraikan atau atas nama siapa kita dimateraikan, maka kita itu adalah milik yang punya materai. Roh Kudus diutus Bapa. Roh Kudus mengurapi dan mendiami kita karena percaya kepada Yesus. Hal itu menandakan Bapak Ibu, kita adalah miliknya Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat etimologi gereja selain eklesia, itu juga sering disebut dengan istilah kuriake, dari kata kurios, yaitu milik Tuhan. Jadi kita yang percaya kepada Yesus dan dikaruniai Roh Kudus, kita ini adalah milik Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, sehingga kita boleh selaras, dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kesucian bait Allah di Yerusalem harus dijaga begitu rupa sebagai milik Allah yang sakral, maka prosesi atau liturgi dipenuhi aturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Demikian juga kita jemaat Tuhan yang telah ditebus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih lagi telah menjadi milik Allah. Kita harus menyadari keberadaan diri kita sebagai tubuh atau yang ditempati Roh Kudus yang memilikinya. Kita mau terus mengarahkan tujuan kehidupan kita diperuntukkan kepada pemilik hidup, yaitu Allah sendiri. Makanya di ayat 18 tadi dikatakan, di ayat 19 yang saya bacakan, di ayat 18-nya dikatakan Bapak Ibu, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Artinya jauhkanlah dirimu dari semua perbuatan-perbuatan jahat atau dosa. Karena itu akan menjauhkan kita kembali atau memisahkan kita kembali dari Allah. Kita tidak mau lagi mendukakan Roh Kudus yang telah mendiami kita, yang telah memateraikan kita hingga hari penyelamatan kelak. Kita mau Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita menjadi sebuah pertolongan bagi orang-orang percaya untuk memampukan kita dari hari ke hari boleh dikuduskan. Kita memperoleh kekuatan untuk memilih mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang suci oleh pertolongan Roh Kudus. Menjadi persembahan yang harum, yang mendatangkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan seperti kehidupan orang-orang Korintus, Bapak Ibu, di mana kebenaran ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika mereka berbuat dosa, kalau mereka merasa tidak merugikan seseorang atau siapapun yang tidak dirugikan dengan perbuatan mereka, bagi mereka itu bukan hal yang perlu diperdebatkan atau dianggap bersalah atau berdosa. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, kalau kita menyatukan diri kita dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka kita menyatu dengan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita menyatukan diri kita dengan Tuhan, maka kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sebaliknya menjadi satu roh dengan kejahatan atau dosa atau kecemaran. Kalau kehidupan kita melakukan dosa dan kecemaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang-orang percaya yang dijadikan tempat atau bait Roh Kudus berkuasa
atau kehendak Allah agar kita bisa diubahkan dari hari ke hari. Sehingga kita dapat memancarkan tanda milik Allah. Kita dapat memancarkan tanda milik Allah dalam kehidupan dan di tengah-tengah dunia ini. Tanda milik Allah akan dilihat oleh dunia dari apa yang kita pancarkan dari hari ke hari. Dengan relasi atau dalam relasi dengan Kristus sebagai pokok anggur yang benar, maka kita sebagai ranting akan menerima dan memiliki sifat, memiliki selera, pikiran, dan warna yang sama dengan Kristus. Buah atau tanda ilahi yang pernah hilang karena dosa. Sering kita artikan hamartia itu dosa atau meleset. Salah satu pengertian hamartia itu adalah kehilangan tanda. Apa yang hilang? Tanda ilahi yang pernah ada diberikan Allah kepada manusia. Oleh dosa, tanda itu hilang. Tapi oleh pengaruniaan Roh Kudus dan berjalannya kita di dalam persekutuan dan pimpinan Tuhan, maka kita kembali menghasilkan tanda ilahi yang bisa kita pertunjukkan, yang bisa diaktualisasikan di tengah-tengah dunia, dan dunia bisa melihat. Dunia bisa melihat tanda itu, bahwa kita milik Allah dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Dengan pengaruniaan Roh Kudus yang diam dalam tubuh kita, Bapak Ibu, yang kedua hal ini sebagai tanda kehadiran Allah. Disebut tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Raja Salomo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mentahbiskan bait Allah yang dimulai dari prosesi peribadatan, membawa korban yang besar, membawa banyak persembahan korban kepada Allah. Dan dalam peristiwa itu bait Allah yang dibangun itu dipenuhi dengan kehadiran Allah. Shekinah glory memenuhi bait Allah yang ditahbiskan oleh Raja Salomo. Allah hadir di tengah umatnya. Pada waktu itu bait Allah menjadi pusat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Dan pertemuan ini mendatangkan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani bagi Israel sebagai umat pilihan. Pada waktu itu Yerusalem menjadi simbol yang sakral, yang dikenali sebagai tempat di mana Allah bersabda, tempat di mana Allah menyatakan berkat dan kehendaknya bagi umat Allah. Hari ini di dalam Kristus, oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus pernah berkata, "Aku akan membangun bait Allah." Bukan buatan tangan manusia, tapi buatan Allah. Dengan Yesus menjadi bait Allah, maka kita bisa pahami Dia telah menjadi kiblat. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang percaya dalam beribadah kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus pernah berkata, "Aku adalah jalan." Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan tanpa Yesus. Petunjuk dan arah peribadatan orang percaya hari ini adalah kehidupan Yesus yang telah menang dan duduk di kanan Allah Bapa. Dengan seperti itulah Allah dan Tuhan Yesus yang ada di sorga dapat kita hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita membuat Yesus menjadi petunjuk atas hidup kita, cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita, cara Yesus memperlakukan orang-orang, dan itulah menjadi cara kita memperlakukan orang-orang, maka dengan cara itulah kita bisa menghadirkan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus
di tengah-tengah dunia ini. Orang percaya yang dijadikan bait Roh Kudus dapat dimanifestasikan dan diwujud nyatakan secara rohani di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita Bapak Ibu, sekalipun hari ini Yesus ada di sorga, Allah Bapa ada di sorga, melalui kehadiran kita, melalui tubuh kita, melalui kehidupan kita, kita dapat menghadirkan sakinah glorinya Allah. Kita dapat menghadirkan kehidupannya Allah di tengah-tengah dunia ini sebagaimana Tuhan kita Yesus telah melakukannya. Kita adalah representasinya Allah. Di mana kita berada, di sanalah ada kehadirannya Allah. Jika dahulu Bapak Ibu seperti saya yang singgung di atas, bangunan fisik bait Allah di Yerusalem, tempat terselenggaranya prosesi pemujaan, peribadatan, perjumpaan dengan Allah yang membawa berkat-berkat turun dari sorga ke tempat di mana umat Israel berada. Maka jelaslah hari ini ketika Allah berkata tubuhmu atau hidupmu adalah bait Roh Kudus, Allah mau kehidupan orang percaya sebagai liturgi yang hidup, yang menjadi sarana pembawa berkat-berkat dan cahaya kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kalau Allah pernah berkata kepada Israel, bangkitlah, jadilah terang. Kita sebagai umat perjanjian baru hari ini, kitalah pemegang estafet itu Bapak Ibu. Panggilan Tuhan hari ini terdengar kepada setiap kita umat Tuhan yang mendengar firman Allah ini. Engkau adalah bait Roh Kudus. Bangkitlah, nyatakanlah tanda Allah yang ada dalam dirimu untuk diperlihatkan kepada dunia. Biarlah melalui kehidupan kita Bapak Ibu, kita boleh menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi dunia tahulah dunia bahwa kehadiran kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa setiap orang-orang yang berjumpa dengan kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kitalah yang diutus oleh Allah hari ini untuk menyampaikan, untuk menghadirkan kehadirannya Allah. Dengan kita telah dibeli lunas, maka kita harus memuliakan Allah. Kita harus memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Jika dahulu Israel dipersiapkan menjadi model bagi bangsa-bangsa lain, menjadi model bangsa yang dikehendaki oleh Allah, hari ini kita orang percaya menjadi model di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dengan kita melanjutkan pekerjaannya Yesus, kita boleh membawa kabar keselamatan bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita. Mari jemaat Tuhan, mari orang-orang percaya yang mendengarkan kebenaran Tuhan ini. Tubuhmu, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Kita adalah milik Allah yang dikuduskan dan yang didaulat untuk menyatakan tanda ilahi, menjadi representasi menyatakan misi keselamatan bagi dunia yang terhilang. Saya ucapkan selamat Pentakosta bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ini kami bait Roh Kudus-Mu. Ini kami umat-umat pilihan-Mu. Kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus agar kami dibawa kepada seluruh kebenaran dan kehendak-Mu. Agar apa yang Kau rancangkan bagi kehidupan kami boleh tergenapi. Agar apa yang Kau rancangkan bagi kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi seluruh orang-orang yang kami jumpai
bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Berkati kebenaran-Mu, berkati kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya yang memimpin kami. Berkat dari Allah Bapa turunlah atas kami. Berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus turunlah atas kami. Penyertaan Roh Kudus akan menyertai kami mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin.